Tahun baru, regulasi baru, drama-drama juga ada saja yang baru. Akhirnya kita telah masuk ke tahun 2026 yang akan jadi penanda era baru di balap F1 dengan penerapan perubahan regulasi besar-besaran di aspek mesin serta aerodinamika. Tapi ketika musim 2026 saja belum resmi dimulai dari tes pramusim, masih sekitar 3 pekan lagi. Bukan F1 namanya kalau tidak ada kontroversi-kontroversi yang jadi bumbu pelengkap persaingan antar tim yang panas. Seperti yang kita tahu, perubahan regulasi yang kita lihat nanti adalah yang terbesar di balap F1 selama 3 dekade terakhir. Dan skala kerumitan yang dihadapi oleh para insinyur di tim sangatlah tinggi. Oleh karena itu, selain fokus membuat mobil yang sesuai dengan interpretasi yang tertulis di regulasi, tim dan pabrikan juga berlomba-lomba untuk mencari celah sekecil apapun di regulasi yang akan sangat berpengaruh terhadap sebesar apa keuntungan yang mereka ambil dari lawan. Kabar terbaru menyebut, jika Mercedes dan Red Bull Powertrains adalah dua pabrikan yang menemukan celah krusial dalam pengembangan mesin regulasi baru. Keduanya dikatakan menemukan trik untuk mendapatkan rasio kompresi yang lebih tinggi di mesin mereka, yang berdampak ke power output yang tentunya lebih besar. Mercedes dan RBPT dianggap mendapatkan keunggulan setidaknya 0,4 detik per lap dari mesin 2026 nanti. Hal ini memancing kontroversi di dunia F1, terutama dari pabrikan-pabrikan lain yang sampai meminta FIA untuk memberikan klarifikasi soal legalitas trik Mercedes serta Red Bull yang mereka nilai curang karena mesinnya punya rasio kompresi lebih tinggi dari batas regulasi. Sebelum membahas soal kontroversinya, kami akan jelaskan sedikit latar belakang perkara yang membuat Mercedes dan Red Bull membuat trik ini. Konsep kerja sederhana sebuah mesin adalah piston yang memadatkan bahan bakar di dalam silinder, yang kemudian menimbulkan tekanan yang jadi proses pembakaran untuk mengubahnya menjadi tenaga. Prosesnya terbagi jadi 4 tahap. Pertama yaitu pencampuran bahan bakar dan udara di ruang silinder, lalu kedua piston menekan campuran tersebut untuk membuat pembakaran. Kemudian piston memberikan ruang agar gas pembakaran mengembang sebelum kemudian menekannya keluar sebagai gas buang. Tahap kedua adalah yang paling penting, yaitu ketika bahan bakar dan oksigen bercampur, piston berada di titik terbawahnya untuk menentukan seberapa banyak volume gas yang akan ditekan nanti. Ketika gas dikompresi untuk melakukan pembakaran, posisi piston akan menekan gas sampai volume terkecilnya di titik paling atas. Rasio kompresi adalah perbandingan volume silinder saat posisi piston paling bawah dengan volume saat posisi piston paling atas ketika bahan bakar ditekan atau dikompresi. Makin besar rasionya, makin besar power mesin yang dihasilkan, karena bahan bakar yang dibakar juga lebih banyak serta lebih efektif. Di mesin-mesin mobil balap berperforma tinggi, rasio kompresi tinggi memang sangat cocok dipakai karena alasan tersebut. Di mobil biasa, rasio kompresi mesin mungkin hanya di sekitar 8-10 banding 1. Sementara di F1 musim lalu, rasionya adalah 18-1 untuk mengejar performa tinggi. Di regulasi mesin 2026 sendiri, rasio kompresi mesinnya berubah jadi lebih kecil, yaitu 16-1 dari yang sebelumnya 18-1. Kenapa menjadi lebih kecil? Alasan utamanya adalah target rasio 16-1 lebih mudah digapai, terutama untuk pabrikan baru semacam Audi, dan membuat proses pembakaran tak begitu rumit dengan power mesin yang diturunkan di regulasi baru. Hal itu juga sejalan dengan pemakaian bahan bakar berkelanjutan yang diklaim proses pembakarannya tidak seefisien campuran bahan bakar fosil yang dipakai sebelumnya. Dan penurunan rasio kompresi bertujuan untuk memastikan tidak ada supplier bensin yang terlalu diuntungkan dengan membatasi pembakarannya. FIA sangat ketat dalam mengawasi pembakaran BBM di mesin regulasi 2026 dengan memperkenalkan alat ukur baru yang bisa memonitor arus bahan bakar serta energi listrik secara sekaligus di mesin dengan batas sebesar 3000 MJ per jam. Pembatasan ketat otomatis membuat power yang bisa dihasilkan oleh mesin V6 seakan-akan sangat ditekan oleh FIA. Apalagi power listrik atau tenaga hybrid juga masih akan dikontrol penggunaannya berdasarkan tipe sirkuit yang berbeda-beda. Bagi pabrikan, mereka harus cari cara untuk mengeluarkan performa mesin sebanyak mungkin dari semua pembatasan dan pengawasan pembakaran yang sangat ketat dari FIA. Dan dari sinilah akhirnya permainan trik itu muncul. Mercedes dan Red Bull kabarnya bermain di area rasio kompresi mesin, yaitu mereka bisa mencapai angka rasio yang lebih tinggi dari batas yang ditentukan saat mesin dijalankan di performa tinggi. Keduanya bisa mengembalikan rasio kompresi mendekati ke 18-1 seperti regulasi sebelumnya, yang otomatis menghasilkan tenaga yang lebih besar, serta efisiensi pembakaran BBM yang lebih bagus.
Keuntungannya adalah Mercedes serta Red Bull bisa dapat 10-13 horsepower lebih besar ketimbang pabrikan lain yang mematuhi rasionya di batas regulasi atau 16:1. Trik ini terbongkar oleh beberapa pegawai Mercedes serta Red Bull yang pindah ke beberapa pabrikan lain menjelang 2026. Masih belum jelas bagaimana mereka bisa mendapatkan rasio kompresi yang lebih tinggi dengan ukuran silinder dan piston yang serupa. Namun yang jelas, Mercedes dan Red Bull memanfaatkan celah di regulasi untuk menciptakan trik tersebut. Di regulasi tertulis jika tidak boleh ada silinder mesin yang punya rasio kompresi lebih tinggi dari 16:1. Namun kuncinya ada di kata-kata penutup, yaitu rasio tersebut didapatkan ketika berada di temperatur atau suhu ruangan. FIA hanya bisa memeriksa rasio kompresi ketika mesin berada di suhu ruangan, yaitu sekitar 40 sampai maksimal 100 derajat saja dan suhu optimal bagi mesin F1 ketika dijalankan dengan performa tinggi di sirkuit lebih tinggi dari itu, yaitu di kisaran 120 sampai 140 derajat Celcius. Mustahil bagi FIA untuk memeriksa rasio kompresi di suhu tinggi karena keterbatasan alat ukur serta kepraktisan infrastruktur di setiap balapan, dan inilah yang dimanfaatkan Mercedes serta Red Bull. Salah satu cara yang paling mungkin dipakai dalam trik ini adalah memanfaatkan efek pemuaian dari panas mesin lewat material yang dipakai di piston. Piston yang memuai karena panas akan menghasilkan ruang tekan yang lebih besar saat proses pembakaran dan akan meningkatkan rasio kompresi yang dihasilkan dengan ukuran volume silinder yang tetap sama. Di rasio normal 16:1 dengan ukuran silinder 260 cc, volume kompresi atau tekanan bahan bakar saat piston berada di titik paling atas adalah sekitar 16 cc. Namun setelah pistonnya memuai karena panas, tekanan di titik paling atas jadi bertambah dan menekan volume kompresinya menjadi 14 cc untuk mengubah rasionya menjadi 18:1. Dan dengan diameter piston sebesar 80 mm, hanya butuh pemuaian sekitar 0,4 mili lebih besar untuk bisa menghasilkan rasio kompresi lebih tinggi di mesin F1 2026 yang sangat berpengaruh terhadap power yang dihasilkan. Cara ini merupakan yang paling masuk akal bagi Mercedes dan Red Bull untuk mencapai angka rasio yang melebihi batas regulasi, yaitu memanfaatkan ketidakmampuan FIA dalam memeriksa mesin di suhu tinggi dengan komponen piston yang bisa memuai atau expanding saat panas. Namun satu hal yang perlu diketahui adalah material piston mesin F1 juga sangat diatur oleh FIA untuk mencegah pemuaian panas seperti ini terjadi. Campuran bahannya diatur dan diawasi secara ketat yang akan mencegah piston memuai terlalu besar untuk mempengaruhi rasio kompresi di silinder, bahkan meskipun itu cuma hitungan 1/100 mm. Cara lain seperti mengubah geometri piston atau bahkan variabel rasio mungkin saja ditemukan oleh keduanya. Namun cara ini akan mengubah cara mesin F1 bekerja secara signifikan. Yang jelas sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti rahasia apa yang dipakai oleh Mercedes dan Red Bull dalam prosesnya mendapatkan rasio kompresi mesin lebih tinggi. Besar keuntungan yang didapat juga masih bersifat teori. Seberapa kencang Mercedes dan Red Bull, lalu seperti apa reliabilitasnya, dan sekompetitif apa pabrikan lain baru benar-benar akan kita ketahui di GP Australia nanti. Bagi Ferrari, Audi, dan Honda, apa yang dilakukan Mercedes dan Red Bull jelas memancing kontroversi karena mereka bisa memproduksi mesin dengan rasio kompresi lebih tinggi dari batas regulasi. Argumennya adalah di regulasi tertulis jika rasio kompresi tidak boleh lebih tinggi dari 16:1, dan setiap mobil F1 harus mematuhi regulasi selama kompetisi berjalan. Mereka sudah menuliskan surat permohonan klarifikasi kepada FIA, dan jawabannya adalah FIA menganggap trik Mercedes serta Red Bull adalah legal, karena mereka hanya bisa memeriksa rasio kompresi saat mesin berada di suhu ruangan saja, serta ketika kondisi statis. Ketika mesin berada di suhu panas dan rasionya jadi lebih tinggi, FIA tak bisa berbuat apa-apa karena di regulasi tidak diatur dan keterbatasan alat ukur. Ini persis seperti drama flexi-wing, yaitu tim mengeksploitasi kelenturan sayap dari efek aerodinamika ketika FIA hanya bisa mengecek kondisi sayap dari kondisi statis dan beban fisik saja. Dikatakan melanggar juga tidak bisa, karena saat pemeriksaan tidak ditemukan masalah dan cara tim dalam menemukan celah-celah seperti ini bukanlah unsur kecurangan, karena masalah utamanya ada di regulasi serta FIA itu sendiri. Juru bicara FIA bahkan mengakui jika pemuaian panas bisa mempengaruhi dimensi piston, dan regulasi saat ini tidak menyediakan pengukuran saat kondisi mesin panas. Masalah rasio kompresi mesin jelas bakal jauh lebih kompleks ketimbang flexi-wing yang bisa dengan cepat diperketat pemeriksaannya, dan tim bisa ganti spek dalam hitungan balapan.
Mengubah komponen mesin jelas butuh waktu yang lebih lama dan waktunya sudah sangat mepet dengan musim 2026 yang segera dimulai. Mercedes kabarnya sudah tidak bisa lagi mengubah konfigurasi mesinnya untuk menurunkan rasio ke 16:1. Sementara Red Bull diberitakan masih punya ruang untuk mengubah mesin andaikan FIA menetapkan trik mereka ilegal. Mercedes sudah mengerjakan trik ini sejak lama, yang kemudian ditiru oleh Red Bull yang disinyalir mendapatkan informasi dari Ben Hodgkinson sebagai mantan kepala mechanical engineer di divisi mesin Mercedes serta beberapa karyawan lain yang pindah ke sana. Ferrari sendiri kabarnya merencanakan protes langsung ke FIA pada GP Australia nanti, meskipun resikonya adalah semua mobil akan diperiksa ketika dijalankan di sirkuit. FIA menawarkan diskusi lebih lanjut soal perkara ini, dan jika diperlukan, mereka akan membuat beberapa perubahan di regulasi, atau minimal adanya perbaikan dalam hal prosedur pemeriksaan dalam waktu dekat. Skenario terburuk bagi pabrikan rival adalah mereka harus menerima kekalahan lebih awal jika faktanya Mercedes dan Red Bull bermain cerdik dengan menemukan celah di regulasi untuk temukan inovasi engineering dari cara piston mesin F1 bekerja. Bahkan, meski FIA sudah menyiapkan kesempatan untuk pengembangan upgrade homologasi mesin untuk membantu pabrikan yang performanya tertinggal di 2026, mengubah spek mesin sangatlah kompleks. Secara realistis, 2027 adalah tahun yang ideal bagi tim pemakai mesin selain Mercedes dan Red Bull untuk mengejar ketertinggalan, entah itu dengan meniru trik peningkatan rasio kompresi atau dari perubahan regulasi dari FIA. Yang jelas, topik soal trik rasio kompresi akan jadi perdebatan panas sepanjang musim 2026 dan akan jadi bumbu politik yang sedap untuk dinikmati. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.